A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sebagai diri manusia fana yang sementara memiliki batasan awal dan akhir, tidak akan dapat berlepas daripada silap kekhilafan, adalah yang kekal, maha sempurna, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir, selalu benar, mutlak, berkekalan, adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan lain apabila dirinya memiliki kelemahan. Bukanlah Tuhan, dikatakan Tuhan karena tidak ada satu pun celah kelemahan baginya. Dalam hal ini, saya sebagai yang berlatar belakang alumni Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang, perguruan tawalib khusus santri laki-laki Jalan Lubuk Mata Kucing Padang Panjang, telah diajarkan inna dina indallahil Islam berbahasa Arab. Muncul pertanyaan, kenapa berbahasa Arab apabila Tuhan itu saja? Kenapa tidak memakai bahasa lain? Ini sama saja dengan melihat keadaan kenyataan. Sebagai pribadi yang awam ini, yang barangkali belum menyelesaikan studi berkenaan di pondok pesantren termaksud, saya ambil logika ketika orang bermain. Mengapa orang melakukan permainan sementara dia telah mengetahui bahwa akan ada yang kalah dan akan ada yang menang? Dengan demikian, untuk apa lagi bermain? Mengambil seluk-beluk permainan tic-tac-toe, permainan tic-tac-toe, bermain otak-otak, menulis huruf S, O, S, SOS, yang mana dalam ilmu persandian ini adalah ilmu-ilmu tentang meminta pertolongan dari sesama yang berkepentingan untuk membangun relasi berjaringan, SOS. Dalam hal demikian, tentu ada di salah satu pihak yang menang, habis semua terisi olehnya. Pihak yang kalah mendapat tempat di mana lagi? Nah, itulah kiranya untuk menjawab perkataan mengapa harus berbahasa Arab. Seperti halnya menjawab pertanyaan yang sederhana tadi saya, untuk apa bermain apabila keadaan telah kita ketahui adanya kalah dan menang dalam permainan otak-otak. Nah, lanjut. Di sini ada Al-Quran juga berbahasa Arab. Berbahasa Arab, Lughatul Arab. Jikalau demikiannya, sebagai keawaman saya tadi menganalisis tentang bagaimana mesti ada bermain lagi apabila kita telah mengetahui adanya pemenang dan ada yang akan kalah. Karena diri fana memiliki awal dan akhiran. Ini adalah tauhid intifadah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, yang mana berujung pada satu ketauhidan. Kenapa menjadi banyak? Saya sederhanakan. Tuhan itu kekal, kita ini fana. Fana memiliki tautan berwaktu. Waktu mesti diisi, apabila dianya tidak diisi terjadi sesuatu. Sedangkan Tuhan dianya kekal, tidak ada waktu baginya. Singkat kata, untuk mengisi sesuatu. Itu di dalam bahasa Al-Quran dikatakan, innama khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni. Tidaklah diciptakannya makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadanya, kepada Dia yang kekal. Nah,
kita coba belajar Al-Quran ini. Al-Quran ini pelajarannya ada pelajaran tajwid, pelajaran makhraj, bahasa. Singkatnya, diri manusia itu tidak bisa berhidup secara sendiri. Dia butuh minum, masih aman. Dia butuh makan, mulai tidak aman. Apa yang mesti dimakan? Nah, kalau kita salah memahami keadaan sedemikian, kita akan tersesat kepada apa yang dipertanyakan tadi. Kenapa mesti berbahasa Arab? Itu juga akan kembali kepada yang menanya. Apabila yang menanya itu tergabung kepada kelompok sesuatu, karena mengingat ketentuan yang dipahami tadi, waktu, sosok fana memiliki tautan yang berwaktu. Ya, di sini saya menggunakan media perekaman HP. Saya sendiri karena awam mencoba membedah HP ini ya. Saya lihat di sana itu huruf-hurufnya huruf-huruf yang dikatakan huruf-huruf sains, huruf-huruf ilmiah itu huruf-huruf Latin, angka-angka Latin. Itu dikatakan tentang sejarah penyihir. Jadi saya yang awamnya mengatakan HP ini termasuk bentuk-bentuk alat sihir, benda sihir. Dulu penyihir itu diburu oleh mereka di negeri-negeri yang menggunakan huruf-huruf Latin itu. Nah, penyihir itu adalah lambang dipergunakan. Mungkin kita tidak menyadari adanya lambang bulan bintang, lambang bintang-bintang. Itu kata lagi ada lambang seperti bintang segi 8 bagi orang-orang muslim, katanya bintang segi 8 untuk terbaru ini saya lihat ya kan. Seperti Ka'bah itu kan segi 4 peta, dibikin lagi segi 4 yang berlawanan, jadi 8 sudut mata angin pergerakan. Ini apa maunya? Apa yang disampaikan oleh mereka dicoba untuk ditutup-tutupi adalah keadaan sihir yang telah ada ini. Ya, kita bedah, kita lihat benda-benda gadget itu ya, di dalamnya itu ada komponen, ada bor, papan bor, kabel. Itu saling mengisi, saling beranalitik, bersiklus. Apabila satu komponen dengan komponen lain tidak bekerja sama secara baik, maka alat gadget itu atau apapun alat itu akan mengalami kerusakan, error. Dan ada pula alat yang apabila dicek komponen-komponen itu dalam keadaan baik, tetapi alat gadget itu tetap juga tidak berfungsi. Disinilah kita lihat adanya sihir di situ. Kalau kita saksikan gadget itu seperti rumah bagi makhluk gaib. Makhluk gaib seperti jin, setan itu dikatakan tercipta dari api. Tanpa api, gadget ini nggak bisa hidup. Ini saya awam saja memikirkan seperti itu ya. Silahkan pelajari lagi apabila ada kesalahan. Ada IC, integrated circuit, resistor, transistor, kapasitor. Ya, itu tidak lain rumah-rumah bagi iblis, rumah-rumah bagi setan. Setan itu kalau dikatakan ilmunya telah tinggi. Karena tingginya ilmunya dia merasa direndahkan. Itulah tadi dikatakan, apabila kita lanjut, ini dasar dari mana? Sebagai fana tadi telah diawali sebagai pendasaran bahasa. Dalam bahasa seagama Islam menggunakan bahasa Arab sebagai satuan penalaran logika, dikatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau dalam gadget itu huruf Latin. Nah, sekarang orang ada bilang kalau huruf Latin itu kan teknologi barat, West. Teknologi timur, East, itu diwakili oleh bangsa Cina. Ada orang bilang ini HP Cina murah. Apanya murah? Kalau kau pergi ke barat sana itu, yang bekerja di sana itu banyak orang dari India, orang-orang dari Cina yang membuat komponen-komponen itu.
Dan mereka sendiri orang barat itu 3 gabungan dalam teknologi. Itu lambang nuklir, kamu lihat itu, coba kamu lihat itu tiga sudut pojok, ada salah ada benar, di atas segalanya Tuhan yang merajai keseluruhannya. Itu 3. Jadi saya sederhanakan menurut analisa pemikiran saya yang awam ini, untuk mengisi waktu bagi orang-orang telah mampu memenuhi minumnya, memenuhi laparnya, barulah mereka bisa bermain-main, mempergunakan gadget. Coba mereka makan aja nggak ada, minum aja nggak ada, bisa nggak? Mungkin teknologi yang dikatakan sudah nggak penting, karena orang butuh yang lebih utama dulu. Seperti diajarkan dulu, ada nama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan luks, tersier, urutan kebutuhan. Karena banyaknya orang belajar cuma melakukan percontohan, alias satu yang belajar, yang lain cuma istilahnya di sini di tempat saya ini menconet, bikin jimat. Orang-orang yang jahat dari awal menularkan kejahatan. Orang capek belajar, capek bikin tugas dan lain-lain, cuman jadi kacung. Dan kalau ditelusuri lagi, sekolah itu dibikin oleh orang yang tidak bersekolah. Makanya kalau dulu itu orang yang bersekolah itu hanya orang-orang tertentu yang telah memiliki kemampuan tadi. Ya, silahkan telusuri secara sejarah persekolahan. Singkat kata, jikalau sekolah itu mudah, maka orang jadi pramuka. Itu dibilang lagi lagu pramuka. Pramuka tidak pernah berkeluh kesah. Dia mampu membuat semuanya sendiri. Coba kau lihat cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak butuh duit. Mau kapal, dia bisa bikin kapal. Tuhan langsung memberikan keilmuan. Bikin rumah dia bisa, perabotan dia bisa. Ditanyakan kepada dia, sampai ribuan tahun nggak ada orang beriman menurut dia mengadu kepada Tuhannya. Yang mana Tuhan itu saja, Tuhan orang jahat itu juga. Dikatakan maka orang ini salah semuanya. Menurut analisa Nabi Nuh, ya lapar ya bertani, ngapa malas beternak. Jadi orang malas itu salah. Ini sekali lagi menurut penganalisan saya awam dari apa yang diajarkan dalam pondok. Saya pun mungkin belum selesai dan pestudian pondok pesantren. Untuk sederhana, silahkan kamu lihat sendiri di lingkungan Anda bertempat tinggal, bermukim. Si buta kacamata 4 itu dulu sebelum naik berkuar-kuar ada aja kesalahan. Setelah di atas, apalagi sumbangsinya si kacamata 4 itu ya. Telusuri saja tentang halal dan haram. Industri-industri makanan yang dikuasai oleh non-muslim. Kalau kita mengaji secara bahasanya. Nah, kalau kita mengaji secara detail, itu tadi mulai ada sesuatunya. Gadget. Gadget ini teknologi Islam atau apa? Jadi kalau kita artikan Islam secara keselamatan, benarlah tidak ada agama lain selain agama Islam ini. Kalau nggak selamat, ya nggak beragama. Adalah agama sebagai pemandu religi. Ya mungkin itu saja yang dapat kita telusuri untuk saat waktu ini. Lebih dan kurang, kelebihan datang dari Allah, Tuhan yang kekal, dari Sang Sempurna. Dan apabila ada celah kelemahan, bukanlah Dia Tuhan. Sedangkan kekurangan tentunya datang dari saya yang awam sederhana ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Al-Quran. Nggak ada disuruh tulis Al-Quran. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari 2 jalur yang beraneka ragam, yang apabila kita persempit secara baku mutu ilmiah saintifik yang telah diajarkan melalui apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang sekolah. Jikalau sekolah itu mudah, maka secara kejadiannya pramukalah kita ini. Ya, jikalau sekolah itu mudah, pramukalah kejadiannya secara keadaan.
Coba lihat penampilan saya sekarang ini. Silahkan dan telusuri seperti apa gerangan bentuknya. Saya berikan kata-kata sandinya. Warung, kedai, lapo, kerajaan, kesultanan, preman, legal, formal, informal, kepalsuan, pesuruh, pelayan, pejabat, jabatan, jawatan, bos, raja, anak buah. Silahkan dan telusuri itu ya. Nah, singkat kata, sederhananya Aibden dan P. Ya, saya coba ilmiahkan saintifik kampus IPDN dan jajaran sekolah-sekolah kedinasan yang tidak jelas fungsi operasional tugas, tidak jelas. Hidup dibiayai sampai ke kolor, underwear dibiayai oleh negara, dan telah diakui pula oleh mereka secara nyata dalam filosofi Amo Praja Dharma Negara. Layani pemimpin itu adalah kesantunan sopan bernegara, melayani ningrat darah biru. Ya, silahkan dah cari arti itu ya. Bahasa Sanskerta apa? Sanskrit Daya tanda, nggak tahu tuh bahasa mana ya. Saya berikan kata kunci lagi. Mahkota Raja Kesultanan Iskandaria Samudra Pasai dan mahkota Mataram Jaya dan gaya orang di Lapau, Peci. Silahkan telusuri. Nih saya kasih sebuah cerita ya. Dulu ada di kapal. Di kapal itu ada senior. Telah lama berlayar, seorang pelayar kapal ya. Mungkin Anda pernah mendengar cerita bajak laut dan angkatan laut. Sama-sama pelaut tapi terpisah secara aturan perhukuman. Satu bajak laut, satu angkatan laut. Nah, yang ini diceritakan mereka itu belum lagi ada namanya angkatan laut, bajak laut itu belum lagi ada. Yang ada pelaut baru waktu itu. Nah, senior pelaut ini kakinya udah nggak ada. Satu kakinya diganti pakai kayu lah ceritanya kan. Boleh kita lihat seperti gambaran Kapten Hook sekarang itu ya. Nggak berkaki satu, kakinya tinggal satu, tangannya tinggal satu. Ya, senior udah tua. Nah, lama-lama berlaut, dia didatangi oleh seorang anak muda. Datangnya udah lumayan terlambat. ABK laut itu, anak buah kapal itu sudah penuh dengan tupoksi pekerjaannya masing-masing. Profesinya udah ada masing-masing tugasnya. Nah, anak muda ini minta dikasih kerjaan. Mau kerja di mana dia lagi? Lagian keahlian pun nggak ada, nggak pandai apapun. Nggak ada pandai satupun juga. Namanya kita di laut, melakukan pelayaran ya kan. Itu semua teruji. Jangankan di laut, di darat aja kita teruji, susah, banyak ujian dan cobaan hidup itu. Ini lagi di laut. Nah, senior inilah yang sering membuli dia dengan rekan-rekan junior laut lain kan. Nanti di akhir cerita senior ini pula yang akan melatih, mendidik orang yang nggak ada gunanya ini. Nah, lanjut ceritanya. Di suatu keadaan, singkat kata ya, terjadi musibah di laut itu ketika berlayar. Jadi ombak besar, bencana badai. Datang bisikan, lemparkan korbanmu. Sacrifice victim itu beda ya, silakan artikulasikan sendiri. Lemparkan korbanmu. Nah, yang paling nggak ada gunanya nih yang muda ini. Kerjaan nggak ada ya kan. Pas mau dilempar berhenti tuh badai. Terkejut orang. Siapa anak ini ya kan? Mau dilempar berhenti badai. Jauh di dalam hatinya, anak muda ini mengadu kepada Sang Maha Agung Kekal.
Apa salah saya dulu di Tuanku, sehingga saya sampai begini mau dilemparkan. Terdengarlah keperitan sakit itu ya Tuhan bersama orang-orang sakit yang benar-benar jujur ya. Bergetar aras. Berhentilah bencana-bencana itu. Hei, panggil senior tadi. Senior, mau diapakan anak muda ini? Musibah telah berhenti. Senior bukannya menangis, bukannya tertawa, terdiam. Lama diam, kayak orang kesurupan, terbahak-bahak, tertawa besar-besar. Sini kau anak muda. Akhirnya anak muda itu dikasihkan ke senior tadi. Singkat kata dilatih lah ya anak muda ini, yang paling gak ada guna ini. Singkat kata usai pelatihan, seluruh keilmuan di awak kapal itu diajarkan kepada dia. Diangkatlah dia sebagai kapten kapal. Barulah ada namanya jabatan kapten kapal. Ada namanya nahkoda. Setelah ini lanjut sampai akhirnya ada bajak laut dan angkatan laut. Ya, jadi pemimpin itu berawal dari orang nggak ada guna, remeh leceh, nggak ada kepandaian, menjadi memiliki multi kepandaian. Kalau mudah sekolah itu pramuka orang bisa semuanya. Itu ada lagunya, pramuka nggak pernah berkeluh kesah. Silahkan dah telusur itu ya. Cerita ini boleh Anda anggap sebagai mitos atau apalah, tapi kalau ada kebaikan datang dari Sang Agung Tuhan. Saya sebagai orang Islam, saya katakan dari yang bertahta di aras, yang apabila telah jatuh selai daunnya dari pohon sajaratul itu lahul mahfuz, di lautan yang tumbuh pohon itu ya kan, sidratul muntaha, berarti nyawamu udah tinggal beberapa saat lagi, apalagi mesti kau sombongkan. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wallahu ta'ala a'lamu bi'as-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pemirsa. Di sini masih bersama kita link network berjaringan laba bala akun 75%, akun akuntabilitas, muhasabah, introspeksi, 7 sab'atun, bumerang, 5 khumsatun, jemari pergelangan, tangan kaki yang sepasang-sepasang. Persentase kekinian. Di pagi yang cerah ini, Selasa 29 Agustus 2023, jam 8:23 36 detik sekian. Apabila dijadikan menjadi periode 12 jam AM antemortem atau PM pastemortem, itu apakah sekarang ini AM 8 AM atau 8 PM, saya nggak ngerti juga. Berkait pembahasan sekarang ini adalah tentang AM PM. AM aksi manusia, PM perjuangan manusia. Aksi manusia, manusia beraksi. Mungkin kiranya kita pernah atau bahkan sering mendengar tentang manusia sebagai makhluk yang bersosialisasi,
makhluk hidup yang kiranya seakan tidak sanggup untuk mandiri berdikari secara full sendiri. Manusia beraksi. Perjuangan manusia dikatakan berjuang tidak lain karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, alias egosentrisme, menyentralisasi kepada diri. Nah, apabila kita AMPM, aksi manusia, perjuangan manusia, ini timbul persoalan yang sebenarnya hanyalah hal pendramaan, mendramatisir, bersandiwara, lelakonan acting. Manusia beraksi, tapi dia nggak mampu seutuhnya beraksi sendiri untuk mandiri, berdikari, tanpa adanya uluran bantuan atau bahkan bersifat pasif, tidak progresif, terhasut oleh sesamanya. Untuk kemudian perjuangan kemanusiaannya, perjuangan manusia, ternyata untuk dirinya sendiri, apakah sedemikian picik keadaan ini? Inilah yang akan kita coba telusuri, mengingat keadaan, ada keadaan yang nyata, keadaan fakta aktual berulang-ulang. Apa itu kenyataan? Apa itu keadaan? Apa itu fakta aktualisasi yang berulang-ulang? Ini perlu kita jelaskan satu persatu mengenai AMPM, aksi manusia, perjuangan manusia. Manusia beraksi, manusia berjuang. Dari apa, untuk apa, kenapa, mengapa, dan banyak lagi hal. Pertanyaan yang di dalam pembahasan ini disederhanakan jadi lelakonan, sandiwara, acting, drama, yang apabila ditelusuri akan menjurus kepada apa yang disebut sebagai adalah agama sebagai pemandu religi. Ada energi kekal. Tentunya kita menyadari bahwa kita makhluk yang fana, makhluk yang tertaut kepada ruang dan waktu, dimensi-dimensi, dimensional creatures, makhluk dimensi, tertaut kepada dimensi-dimensi. Kalau kita bertautan kepada pengertian 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dimensi ruang, itu ada dimensi ketiga, dimensi waktu. Apakah itu 4 ya? Katanya 3 dimensi itu ruang, waktu, 2. Nah, di sini nampak lelakonnya 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, waktu. Panjang, lebar, tinggi ini apakah ruangan atau apa? Ruangan maksudnya. Kalau ruangan berarti dihitung 1, waktu 2. Nah, kalau dibilang ini sebagai suasananya, keadaannya 1. Nah, disinilah ada tautan-tautan lelakon. Apakah hitungannya masih 1, kedua, ketiga, atau keempat, atau sampai ke berapa hitungannya? Makanya kita di sini sebagai 7. Itu kita lihat bumerang itu bumerang normal itu bentuk itu seperti angka V atau angka V yang bersudut 75 derajat atau bersudut penuh 90 derajat, siku-siku atau sudut 68 derajat sekian, atau bumerang ya. Nah, ada lagi bumerang tipe lain
Ini mengangkat bumerang yang katanya dipopulerkan di benua Australia. Benua Australia. Bumerang dari apa itu? Senjata suku asli di sana katanya suku Aborigin. Siapa yang mengorbitkan suku asli itu Aborigin di Australia? Ya, orang-orang Australia. Dan orang-orang Australia itu orang apa? Orang kulit putih, Caucasian, orang-orang Eropa, orang-orang Barat, atau orang mana? Itu ada apa namanya, UNHCR, organisasi pengungsian. Kenapa orang mengungsi? Nah, ini menyangkut paut kepada 5,1 jemari ganjil, keganjilan. Apakah manusia itu ganjil atau genap kecenderungan yang ia sukai? Ganjil angka 1, 3, 5 dan seterusnya, atau angka genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Nah, ganjil apa genap? Kalau ganjil perorangan, kenapa disebut makhluk sosial? Nah, maka ini semua akan berawal pangkal bahwa adanya tautan kefanaan. Nah, dibilang lagi tadi makhluk 3 dimensi. Di mana hitungannya? Panjang, lebar, tinggi. Apakah itu satu ruangan? Ruangan berarti dihitung 1. Tapi ternyata telah masuk hitung 3. Tambah waktu 4 tadinya kan? Atau ruang waktu hitung 2. Nah, 3 dimensi ini apa? Dimensi ruangan 1, dimensi waktu. Nah, dimensi apa lagi? Nah, kita kalau mengkaji tentang dimension creatures, itu kajian anak fisika, apa anak kimia, atau ilmu Pascal. Nah, terjadi pendiskreditan keilmuan sosial, humaniora. Berkait tadi kepada apa? Kenapa kita mesti membahas sampai ke Australia? Ilmu katanya ilmu dari Eropa itu hebat, ilmu orang Barat, ilmu orang Timur, atau ilmu dari utara, selatan. Kompas, mata angin, ilmu mana yang lebih hebat? Nah lah, bingung. Memanglah terjadi kebingungan kalau kita bahas. Maka singkat kata sebenarnya ingin kita telusuri itu adalah tentang satu pengertian saja. Adalah pengertian yang sering terjadi persoalannya dalam kehidupan yang tidak berlanjut atau tidak berlangsung abadi ini ya. Kefanaan ini adalah kaya miskin. Kaya itu pengertiannya apa? Miskin itu pengertiannya apa? Di sinilah yang perlu kita telusuri dan kita rumuskan secara ilmiah. Apakah belum ilmiah, masih di tingkat keadaan, atau masih di tingkat realitas kenyataan, atau tingkat fakta aktualisasi yang berulang, bagaimana? Jadi kalau kita membahas itu, ngerti yang dibahas itu apa? Seringkali terjadi ilusi optik, audiensi pentadbiran, kamuflase, kemo uniform. Ini apa? Platform apa? Polisi kebijakan apa? Camouflage, polisi, platform, uniform, bingung. Ilmu Pascal, sosial, apa? Apakah ilmu bahasa linguistik itu ilmu Pascal? Pascal itu apa? Ilmu alam. Alam itu di mana? Sosial itu berada di mana? Seringkali kebingungan seperti ini yang nantinya secara sederhana kasus per kasus dikatakan saya menjalani sekolah SD selama 6 tahun, lanjut tingkat
SLTP Senawiyah 3 tahun, lanjut SLTA, SMU katanya waktu dulu, ada pula SMK, STM itu 3 tahun, sampai di perkuliahan katanya kalau tamat cepat tuh 3 tahun, 3 tahun setengah, nyatanya sampai 6 tahun 8 bulan, 7 tahun lebih kurangnya. Nah ini maunya apa? Ternyata ada lagi sekarang pendidikan anak usia dini. Tahu dahulunya udah ada TK, ibtidaiyah, dan sekolah-sekolah taman. Nah, sekolah dasar, elementary school, TK, basic school apa? Tentang utara, barat, timur, selatan. Nah, ini kan banyak hal yang nggak jelas, yang mana persoalannya tentang perumusan kata dua tadi, 2 perkataan, kaya, miskin. Kaya itu apa? Akhirnya saya merasa menjadi begitu awam, menjadi begitu sederhana ini. Ya memang saya awam, sederhana, tidak mengerti kaya itu apa, miskin itu apa. Saya kira sampai di tahap inilah mesti kita rumuskan apakah itu atributif, korelatif, subordinatif, verifikatif, resume, review, critical review, jurnalistik, apa, paspal, sosial. Ini cobalah ya mengkaji, membahas sesuatu itu, walaupun sadar atau tidak sadar kita menyadari bahwa kita apabila menggali sebuah galian terlalu dalam, galian sumur, terlalu sedikit mencari harta karun atau apa, penggaliannya itu ngerti dengan apa yang kita bahas itu dulu. Nah, oke, sekian, terima kasih, banyak maaf, wassalamualaikum.